Shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih? Luar biasa, amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa, makanya hidup kita dibuat Tuhan menjadi luar biasa. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, perintah Tuhan di akhir zaman bagi setiap kita, Tuhan mau agar kita selalu berdoa dan berjaga-jaga. Saat kita berdoa dan berjaga-jaga, kita beriman, kita akan menang atas kuasa yang jahat. Kita akan menang atas pencobaan dan kita akan menang atas dosa. Ada amin Bapak Ibu? Seberapa di antara kita yang mau selalu berdoa dan berjaga-jaga? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita boleh satu dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang begitu luar biasa. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup setiap kami. Mengucap syukur ya Bapa untuk hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru yang Tuhan selalu sediakan dalam hidup setiap kami. Maka pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang begitu luar biasa. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya hanya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami ya Bapak, kami siap menyembah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari panggil nama Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
Ini iman percaya kami Tuhan. Berkati hidupku, sama-sama katakan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Naikkan pujianmu sama-sama. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Mari lebih sungguh lagi sama-sama katakan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sambil angkat tanganmu, katakan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama kita katakan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi, sama-sama. Segala pujian syukur bagimu,
kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Sepanjang hidup kami terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan kalau kami dapat berdiri tegak sampai dengan saat ini, semuanya hanya karena tangan Tuhan yang menopang setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami mau terus naikkan syukur kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih Bapa. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami berterima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik. Kasih-Mu melimpah bagi kami. Segala yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau begitu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, sana. Haleluya, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, Kau yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sambil angkat tanganmu dua-dua, sama-sama katakan, dimuliakan. Mari tinggikan Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dia yang bertahta, yang bertahta, Dia yang berkuasa,
meriah lagi. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang begitu luar biasa. Benar ya Tuhan Yesus, Engkau yang bertata, Engkau yang berkuasa dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyembah Tuhan. Saat ini kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih Gereja Tiberias, setiap kita yang siap bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang percaya Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya, katakan Kunta Pandang dari gereja dan suku mana, amin. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, amin. Yesus yang berkuasa, haleluya. Mari bersama-sama Tiberias, pujilah namamu Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan iman percaya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tunjuk kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Bila hatiku seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang, ku tak pandang dari sudut mana, amin. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Sebab Tuhan baik selama-lamanya, amin. Yang percaya, ku tak pandang dari sudut mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari sama-sama lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Seperti hatiku, oh, Kaulah saudara dan saudariku. Sama-sama Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dia layak diagungkan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari lambaikan tangan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bersyukur, yang percaya Tuhan dahsyat, amin. Dia hadir di tempat ini, Dia sanggup memulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. One, two, three, go. Dengan penuh ucapan syukur, oh haleluya.
Mari bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dengan iman katakan, oleh darah anak domba. Katakan oleh kesaksian, oleh kesaksian kita. Mari sama-sama. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Bisa lebih keras lagi Bapak Ibu, sama-sama katakan, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian iman orang percaya. Bisa lebih dahsyat lagi yang ditebus. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Kita beri tepuk tangan lebih lagi. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi, gereja Tiberias, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Yang percaya, oleh darah anak domba. Beri sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang bersyukur boleh lambaikan tangan Bapak Ibu sekali lagi. Sebab hati kita percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmur setiap kita, amin. Beri tepuk tangan. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari nyanyi dengan iman. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Siap-siap melompat. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Yang percaya, boleh sorak-sorai di atas kepala kita Bapak Ibu. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Mari angkat tangan kita yang percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Siap-siap. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku, kami percaya, takkan pernah berubah. Dengan iman hatiku percaya. Siap-siap. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung
siap melompat buat Tuhan Yesus, amin. Kasih setiamu, kita beri tepuk tangan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab Tuhanlah kekuatan kami, hanya padanya kami bersyukur. Haleluya. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus, haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang tangguh, amin. Dia menolong setiap kita, dia selalu memberkati kita, amin. Tepuk tangan bagi dia yang memberikan kekuatan. Allah sumber kuat setiap kita, haleluya. Oh yeah. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan, angkat suaramu. Kita mau kasih yang terbaik pagi siang hari ini, hanya bagi Yesus Sang Juru Selamat. Sama-sama. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Semua Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Katakan bersama-sama. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini Tuhan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Boleh sambil angkat tangannya tinggi pagi hari ini, kamu yang diberkati Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, yang pasti terjadi bagi kita yang percaya, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Satu suara sama. Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber. Mari bernyanyi buat Tuhan selamanya. Allah sembah kekuatanku, apapun tantangan itu. Beriman dengan nyanyian ini sama-sama jemaat Tiberias. Allah sembah kuatku dan bagianku selamanya. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bagianku
selamanya. Terima kasih Tuhan. Selamanya hanya Yesus, amin. Hanya Yesus, amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Angkat tanganmu sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa selamanya kami tahu yang kami sembah, yang kami puji tepat pada pagi hari ini Tuhan. Itulah Tuhan yang pasti menolong setiap kami. Kami angkat tangan kami Tuhan Yesus sebab kami tahu kekuatan yang baru, mujizat, pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan selalu sediakan bagi setiap anak-anak yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus dengan hati yang mengasihi, dengan mulut yang mengaku, dengan hati yang percaya. Kami terus menyembah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus sebab Engkaulah Allah yang layak terima sembah dan syukur kami. Di dalam nama Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kembali angkat tanganmu tinggi. Kita mau sembah Tuhan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari bersuara dengan suara yang paling lantang, katakan Hosanna. Oh, Hosanna in the highest. Oh, let our King be lifted up. Hosanna. Katakan sama-sama Hosanna. Come on. Mari bersama-sama. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you've been lifted higher, higher, be lifted higher. Oh, Jesus, you've been lifted higher. Be lifted higher, God. Higher. Oh, Jesus, you've
you've been lifted. Hanya Tuhanlah yang layak kita sembah apapun yang terjadi. Kalau kota benteng setiap kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus you've been lifted. Been lifted higher. Been lifted higher. Come on, sing it. Lifted higher. Oh God, been lifted higher. Come on, Jesus, you are. Jesus, you've been lifted higher. Higher, Jesus, you've been lifted higher, higher, been lifted higher. Let our King, come on, let our King be lifted up. Let our King. Kembali katakan Hosana, Hosana, Hosana. Yes, you are God. Hallelujah. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Bagi Tuhanmu yang ajaib, beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk karunia-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kehidupan ini. Dan inilah syukur pujian kami yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus yang telah memberikan yang terbaik. Tubuh-Mu, darah-Mu Tuhan Yesus adalah keselamatan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur, kami bermegah karena kuasa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya tepat pada hari ini kami terima mujizat dari Tuhan. Pertolongan sungguh ada, ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu kita sama-sama saksikan video highlight berikut ini. Selamat menyaksikan. Hidup kita ini manusia ibarat pelangi, penuh dengan warna-warni. Ada sukacita, ada bahagia, ada permasalahan, ada pergumulan, dan dari apa yang kita alami itu akan membuat iman kita bertumbuh. Jalan-jalan yang terkadang terjal hanyalah cara agar kita bisa melihat bahwa Allah pelihara hidup kita. Kita terus melangkah dan berjalan terus mengikuti Tuhan Yesus, dan kita akan menjadi bejana yang indah di mata Tuhan dan manusia. Kita selalu tenang, jangan panik. Apapun yang terjadi tenang, jangan panik. Tantangan hidup dapat membuat kita takut bahkan tawar hati. Tapi ingat, hanya Tuhan Yesuslah yang memegang kendali hidup kita. Oleh sebab itu jangan takut. Dan percayalah akan janjinya bagi kita bahwa tangannya yang kuat memegang kita. Kita percaya
Selama bersama Tuhan Yesus maka kita aman. Pergumulan dan persoalan memang dapat membuat kita lemah. Tapi selama kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan melihat Tuhan Yesus nyata ada buat kita dan membela kita. Kita beriman di tengah goncangan dan terus menyembah Allah dengan berdoa. Doa adalah salah satu bentuk penyembahan dan bentuk hubungan kasih di mana kita berbicara dengan Allah dan Allah berbicara dengan kita yang dapat mengubahkan hidup kita. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Berjuanglah Masuk Pintu yang Sempit Itu. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun dan punya roh majikan, agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta di kerajaan surga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Jalan yang sempit itu adalah kita tidak memaksakan jalan kita sendiri, tetapi kita akan tempuh jalan dari Tuhan Yesus. Jika kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, yaitu berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, apa yang akan terjadi? 1. Kuasa Allah akan dinyatakan dikala kita taat. Mazmur 135 ayat yang ke-6. Ketaatan sangat diperlukan. Kebalikan dari ketaatan adalah keraguan. Keraguan adalah salah satu kebiasaan yang paling berbahaya yang kita miliki. Jangan biarkan keraguan atau kebimbangan merasuki pikiran kita, tetapi hendaknya kita taat kepada firman Tuhan dan perbesar iman percaya kita, maka kuasa Allah akan dinyatakan bagi setiap kita. 2. Tuhan akan membuka pintu berkat bagi kita. Matius 7 ayat 7 dan Ulangan 28 ayat yang kedua. Tuhan berjanji bahwa berkat-Nya akan datang kepada kita jika kita mendengarkan dan memperkatakan perkataan-Nya. Seringkali kita terjebak dalam keadaan sulit karena lidah kita lebih sering memperkatakan hal-hal yang negatif. Kita suka mengeluh tentang masalah, meragukan janji Tuhan, bahkan merasa putus asa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ucapan kita memiliki kuasa untuk membuka pintu berkat. Mari setiap hari ambil waktu untuk berdoa dan memperkatakan firman Tuhan. Percayalah, firman Tuhan yang kita ucapkan hari ini akan membuka pintu berkat untuk kita di masa yang akan datang. 3. Kita dapat kalahkan kesenangan dari dosa dan daya tarik dunia. Ibrani 11 ayat 25. Dosa itu memberi kesenangan jika kita menikmatinya, namun itu hanya sementara, karena nanti sampai tiba saatnya kita harus membayar harganya. Firman Tuhan katakan, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini adalah prinsip yang tidak terhindarkan. Mari renungkan firman Tuhan siang dan malam. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita dimampukan untuk mengalahkan dosa dan daya tarik dunia. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan, dan tidak mendukakan hati sesama.
Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi hari yang indah ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Pagi menjelang siang hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami ya Bapa, untuk setiap kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sama-sama katakan sambutlah Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh sambut firman Tuhan pada siang hari yang indah. Pada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus.
Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Allah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul bersama, urapi penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias Tuhan Yesus, dan urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang ibadah lewat live streaming. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul dampak buruk dari kedengkian. Dampak buruk dari kedengkian saudara sekalian. Dengki atau iri hati itu adalah satu perasaan atau sikap yang sering dan bahkan selalu terjadi bagi banyak orang. Juga termasuk kita orang Kristen. Misalnya kita lihat orang jalan-jalan ke luar negeri ya, terus atau melihat teman sudah mapan, punya rumah, punya mobil, terus cantik misalnya atau tampan, kita jadi iri. Nah, firman Tuhan di Yakobus 3 ayat 16 katakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16 katakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, kita harus selalu punya perilaku selalu bersyukur. Ya, bersyukurlah selalu. Fokus dengan apa yang kita punya dan kembangkan hal itu. Kita harus ingat, kita berharga di mata Tuhan Yesus. Kita juga harus ingat bahwa kita ini unik. Kita adalah makhluk Tuhan yang sesuai dengan gambarannya. Bila kita dengki atau iri hati terhadap orang yang lebih kaya, orang yang lebih cerdas, orang yang lebih cantik, orang yang lebih tampan, maka itu berarti kita memberhalakan hal-hal tersebut ya saudara. Nah, kita harus berhenti menjadikan hal-hal itu sebagai dasar daripada keberhargaan diri, agar tidak menjadi berhala bagi kita. Kelihatannya ini adalah perasaan yang wajar, rasa iri hati itu. Tetapi ternyata dengki atau iri hati itu sangat berbahaya, saudara. Mari pagi hari ini kita lihat dampak buruk dari dengki atau iri hati. Dampak buruk daripada kedengkian atau iri hati. Nomor 1, kedengkian akan menggerogoti hati kita, yang akan hilangkan damai sejahtera atau merusak diri kita sendiri, saudara sekalian ya. Kita bacakan Amsal 14:30, Argo tolong bacakan Amsal pasal 14 ayat 30 Argo. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Argo. Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, seringkali terpikirkan oleh kita seperti ini. Mengapa orang yang tidak taat kepada Tuhan kok justru diberkati secara materi misalnya? Mengapa ya orang yang melakukan banyak dosa tapi karirnya semakin bagus, hartanya berlimpah dan lainnya? Ini saudara, menandakan bahwa pikiran-pikiran seperti itu mengarah kepada iri hati atau dengki. Ya, seperti tadi, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Ayat ini berbicara bahwa tulang pada tubuh manusia berfungsi untuk mengkokohkan tubuh kita. Apa jadinya kalau tulang kita tidak kuat? Iri hati melemahkan mental kita, sehingga hilang damai di hati kita, saudara sekalian. Dengki atau iri hati membuat kita stres, dan stres dapat membuat sistem kekebalan tubuh menurun, bahkan kita bisa depresi. Jadi hal yang pertama, dampak buruk dari kedengkian adalah 1,
Kedengkian akan menggerogoti hati kita yang akan hilangkan damai sejahtera, atau dengan kata lain, kedengkian akan merusak diri kita sendiri, saudara sekalian. Kemudian hal yang kedua, dampak buruk dari kedengkian adalah kedengkian menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Argo tolong bacakan Yakobus 4 ayat 2, kemudian Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Argo. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Yakobus 4 ayat 2 katakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kemudian Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat orang yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia ini, dan nafsu manusia dari setan-setan. Sebab itu, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi dampak buruk dari kedengkian yang kedua adalah kedengkian menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Dengki atau iri hati dapat menjadi dosa yang tersembunyi, yang kadang kita tidak sadari dapat menguasai kita, saudara sekalian. Ya, di Yakobus 3 ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdosa melawan kebenaran. Iri hati adalah dosa yang dimotivasi dengan kepentingan diri sendiri, yang wujudnya adalah membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Karena kita memandang kelebihan orang lain dan melihat kelemahan kita, saudara. Seharusnya kelebihan orang lain tidak membuat kita iri, tetapi membawa kita untuk evaluasi dan menguji diri kita dan menghadapkan diri dengan cermin kebenaran, saudara. Seperti Kain dan Habel, contohnya ya, Kain dan Habel dalam mempersembahkan korban kepada Allah. Kain iri karena persembahan Habel diterima, dan kemudian Kain membunuh Habel. Ada baiknya kita waspada dengan kedengkian dan mementingkan diri sendiri. Terlebih, fakta kehidupan juga menunjukkan bahwa
iri hati dan mementingkan diri sendiri akan mengkondisikan atau menghadirkan kekacauan dan segala perbuatan jahat. Jadi hal yang kedua, dampak buruk dari kedengkian adalah kedengkian menghancurkan hubungan kita dengan sesama, saudara sekalian. Nah, yang ketiga, dampak buruk dari kedengkian adalah kedengkian menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Argo tolong bacakan Galatia 5 ayat 21, Argo. Galatia 5 ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Galatia 5 ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi dampak buruk dari kedengkian yang ketiga adalah kedengkian menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Saat menyaksikan bahwa orang lain lebih sukses daripada kita acap kali menuduh bahwa Tuhan tidak adil. Padahal kita sendiri tidak pernah mengetahui secara rinci apa saja yang sudah dilewati oleh orang tersebut untuk mencapai kesuksesan misalnya ya. Jadi mari kita tingkatkan usaha kita dan doa kita kepada Tuhan Yesus. Kedengkian membuat kita terpisah dari kasih dan pengampunan Tuhan. Dan iri hati atau dengki membuat kita kehilangan damai dan kebahagiaan sejati. Jadi kita harus sadar bahwa keadilan Tuhan bukan sama rata, tetapi keadilan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, saudara. Kita mengerti bahwa karakter Tuhan Yesus adalah murah hati. Nah, kepada siapa Tuhan Yesus mau memberikannya, itu juga adalah kehendak daripada Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara, kita harus tanamkan di hati dan pikiran kita bahwa semua adalah karena kehendaknya. Kehendak Tuhan Yesus. Semua adalah karena kehendak Tuhan Yesus. Jangan kita fokus kepada berkat orang lain. Kita lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Dan marilah kita penuh dengan kerendahan hati untuk bisa menerima ketika Tuhan membuat orang lain lebih daripada kita. Jadi hal yang ketiga, dampak buruk dari kedengkian adalah kedengkian menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, saudara sekalian. Nah, tiga hal ini, dampak buruk dari kedengkian adalah satu, kedengkian akan menggerogoti hati kita yang akan menghilangkan damai sejahtera atau merusak diri kita sendiri, saudara sekalian. Ya, kemudian kita harus selalu punya perilaku bersyukur, saudara. Fokus dengan apa yang kita punya dan kembangkan hal itu, saudara. Dan kita harus ingat, kita berharga di mata Tuhan Yesus sebab kita ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian kedua, kedengkian menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Waspadalah, sebab iri hati dapat menghadirkan kekacauan dan perbuatan jahat. Jaga hati kita jangan sampai iri dengan orang lain. Jika orang lain memiliki kelebihan, cobalah kita untuk evaluasi dan menguji diri kita dalam cermin kebenaran, saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, kedengkian menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kedengkian membuat kita terpisah dari kasih dan pengampunan Tuhan dan kehilangan damai sejahtera dan kebahagiaan sejati. Sadari bahwa keadilan Tuhan bukan sama rata, tetapi sesuai dengan kehendaknya Tuhan Yesus. Jadi lakukanlah bagiannya kita, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, tiga hal dampak buruk dari kedengkian ya. Kedengkian akan menggerogoti hati kita yang hilangkan damai sejahtera dan kemudian merusak diri kita sendiri ya saudara. Dan yang kedua, kedengkian akan merusak hubungan kita dengan sesama. Dan yang ketiga, kedengkian akan merusak hubungan kita dengan Tuhan, saudara sekalian.
Untuk itulah marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, sehingga firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita, saudara sekalian. Kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan Yesus, maka kita disebut berbahagia. Dan pasti kita berbahagia. Karena Tuhan Yesus katakan, siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, otomatis merenungkan firman Tuhan, dan tekun melakukannya, saudara sekalian. Ya. Nah itulah saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian kedua, kematian kekal atau lautan api, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan kepada kita, kita diminta untuk berjuang. Berjuang masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, ya. Kasih-Nya begitu besar, kasih Allah. Allah turun ke dunia menjadi manusia, menjadi Yesus Kristus Tuhan untuk menebus dosa kita, untuk keselamatan kita, bahkan menyembuhkan kita, ya saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, Tuhan Yesus meminta kita untuk selalu memperingati karya keselamatannya. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya. Janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, maka hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler, hal yang luar biasa, mukjizat besar terjadi melalui hidup kita. Amin, saudara sekalian, dan itu sudah terbukti, ya saudara sekalian. Nah, marilah kita juga dengar kata-kata Tuhan Yesus dan ikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Ya saudara sekalian, posisi kita sekarang ini dan besok-besok adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara sekalian, yang tidak tahu kita kapan Tuhan Yesus akan datang, saudara sekalian, dan juga kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Ya saudara sekalian, untuk itu kita harus berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, dan berjaga-jaga dan waspada itu penting, saudara sekalian. Nah, selalu bertobat, dalam pertobatan setiap saat, setiap hari, dalam pertobatan. Bertobat dan bertobat, saudara sekalian. Belajar dan belajar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan belajar dalam kehidupan ini untuk tidak mendukakan sesama, terlebih tidak mendukakan hati Tuhan. Mari kita hidup dalam kekudusannya Tuhan, dalam kesucian selalu, saudara sekalian. Maka kalau siapa kita suci, dikatakan Tuhan Yesus berbahagia orang yang suci hatinya, karena dia akan menguasai bumi, saudara sekalian, ya. Jadi artinya, saudara sekalian, benar-benar kita kalau hidup kudus, Tuhan Yesus yang menghendaki, Allah menghendaki kita hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Kalau kita kudus, kita suci, kita pelaku firman, kita hidup menyenangkan hati Tuhan, maka apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, pasti akan diberikan, saudara sekalian, sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara sekalian. Sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara, jangan lupa itu, ya. Nah, untuk itu marilah kita otomatis kalau kita menjadi pelaku firman, kita hidup dalam penuh-penuhnya firman Tuhan, kita bahagia, maka kita tidak akan merasa iri hati atau kita dengki dengan orang lain. Ya, itu dampak buruk dari kedengkian. Satu, kedengkian akan menggerogoti hati kita yang akan hilangkan damai sejahtera dan merusak diri kita sendiri. Yang kedua, kedengkian menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Dan yang ketiga, kedengkian menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita, dan kita mau menjadi pemberita kabar baik, saudara sekalian, ya, pewarta kabar baik bagi sesama kita. Itu juga yang dikehendaki Tuhan Yesus. Pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah kepada mereka apa-apa yang aku ajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Marilah kita semua menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh sesama kita, bahwa inilah kita pengikut Yesus Kristus Tuhan, dan semua orang akan memuliakan Tuhan Yesus dan bahkan ikut Tuhan Yesus. Terima kasih saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian, dan marilah kita bersama kita memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvis Sirait. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman yang luar biasa yang memberkati kami semua. Kami diingatkan untuk tidak
yaitu memiliki kedengkian atau iri hati. Kami berdoa untuk Ibu Gembala dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, diberi urapan kuasa ekstra untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala Sidang. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudaraku, pagi ini Gembala Sidang kita mengajar dampak buruk kedengkian. Nah, saya mau tanya, ada di sini yang sedang mengalami atau sedang dengki ada? Enggak ada? Benar enggak ada, saudara? Tadi Ibu Gembala sudah jelaskan, kedengkian adalah perasaan iri hati ya, atau perasaan benci terhadap orang. Maka ternyata iri hati ini atau kedengkian ini banyak merusak ya. Jadi sesuatu yang merusak. Yang pertama menggerogoti hati kita, lalu menghilangkan damai sejahtera, merusak diri kita sendiri. Yang kedua, kedengkian itu merusak hubungan kita dengan sesama. Dan yang ketiga, kedengkian itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau merusak, maka sudah sepantasnya kita tidak hidup dalam kedengkian. Amin. Sekali lagi, jangan hidup dalam kedengkian. Atau bahasa sederhananya, jangan iri hati. Saudara tahu arti iri hati? Ada yang tahu iri hati? Ayo sama-sama. Iri hati adalah, belum sama-sama. Sekali lagi sama-sama. Iri hati adalah perasaan senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah itu. Saudara seperti itu enggak? Kalau saudara senang lihat orang jatuh, rasa. Berarti saudara iri hati. Ya kadang kalau kita lihat orang naik motor rang gitu saudara. Rang di depan rumah kita gitu. Tiba-tiba masuk gua dia berak gitu. Rasa gitu saudara. Itu iri hati. Ketika lihat orang jatuh dalam karirnya, jatuh dalam pelayanannya, saudara tepuk tangan, rasa. Berarti saudara iri apa? Hati. Ketika saudara lihat teman saudara, sahabat saudara di PHK, lalu saudara bilang, mantap ini saudara. Itu berarti iri hati. Nah pertanyaannya, saudara iri hati atau tidak? Benar tidak? Kenapa orang ganti handphone saudara yang panas, saudara? Kadang kala kita lihat tetangga beli AC baru, saudara yang kedinginan gitu, saudara. Atau tetangga beli mobil baru, lalu suruh anak coba pergi dulu, dia belinya kredit atau cash gitu, saudara. Nah banyak orang hari ini iri hati, saudara. Nah ini ternyata merusak hidup kita. Maka hari ini mari kita buang segala iri hati. Maka tadi Ibu Gembala sudah ajarkan 3 hal dampak buruk dari iri hati. Maka saya sedikit menambahkan bagaimana kita menghilangkan iri hati. Mari kita belajar menghilangkan kedengkian atau iri hati. Yang pertama, kita baca bersama Galatia pasal 5 ayat 25 dan 26. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26. Dan janganlah kita apa? Gila hormat. Janganlah kita saling menantang. Dan saling apa? Mendengki. Saudara perhatikan Paulus ingatkan kita. Jangan gila hormat. Apa itu gila hormat? Makan pujian. Gitu, saudara. Orang hari-hari ini banyak yang makan pujian. Senang dipuji. Maka penyakit yang sedang tren hari-hari ini adalah NPD. Saudara tahu arti NPD? Narcissistic Personality Disorder. Jadi itu penyakit psikologi. Orang senang dipuji. Maka seberapa banyak orang saudara dia ingin dipuji. Nah ternyata penyakit NPD ini saudara banyak menyerang yaitu bapak-bapak atau laki-laki gitu saudara. Maka hati-hati bapak-bapak. Hati-hati juga ibu-ibu ya. Jangan suami orang dipuji, suami sendiri nggak dipuji gitu saudara. Jangan sampai suami kita dipuji oleh ani-ani saudara. Biarlah ibu-ibu puji, amin. Nah NPD ini banyak saudara menyerang orang hari ini. Jangan gila hormat, jangan makan pujian. Lanjut tadi dikatakan apa? Jangan saling menantang.
Jangan saling mendengki. Jangan. Gimana supaya jangan ini tadi, jangan gila hormat, jangan saling menantang, jangan saling mendengki. Tadi ayat 25 dikatakan, kalau kamu dipimpin oleh Roh, kalau kamu hidup oleh Roh, kamu akan dipimpin oleh Roh. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau hidup dipimpin oleh Roh. Amin. Jadi kita ini manusia terdiri dari dua unsur, yaitu manusia roh dan manusia daging. Manusia itu terdiri dari berapa unsur? Dua, manusia roh dan manusia daging. Maka sebagai ilustrasi, contoh begini saudara, sederhana ini ilustrasi ya. Kira-kira manusia itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya atau sisi jahatnya. Anggaplah manusia itu di dalam dirinya ada serigala baik dan serigala jahat. Nah, kalau saya tanya sama saudara, kalau serigala baik, serigala jahat ini saling bertengkar, kira-kira yang menang mana? Yang baik atau yang jahat? Ayo, yang menang yang jahat atau yang baik? Yang baik boleh angkat tangan. Yang jahat boleh angkat tangan. Ya, kita harapannya mau serigala yang baik yang menang. Tapi jawabannya, serigala mana yang sering kita kasih makan, itu yang akan menang. Kalau saudara senang kasih makan serigala yang jahat, sering ngomongin orang, sering nipu, curi, sering bohong, saudara sedang kasih makan serigala yang apa? Jahat. Maka lama-lama serigala yang jahat akan menang lawan serigala yang baik. Tapi kalau saudara kasih makan serigala yang baik, saudara sabar, pemurah, pemaaf, pengampun, mana yang menang? Kok mulai diam? Mana yang menang? Serigala yang baik. Nah, sekarang saudara mikir sendiri. Kira-kira dalam hidup ini saudara sering kasih makan yang mana? Yang baik atau yang jahat? Benar. Kenapa di gereja memuji Tuhan tapi di rumah memaki orang gitu saudara? Nah itu saudara, coba renungkan. Maka manusia tadi ada manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani harus dikasih makan. Makan nasi padang, makan kue tiaw Medan gitu ya. Itu dikasih makan, tapi jangan lupa kasih makan manusia rohani. Saudara ke gereja, dengar firman, menyembah Tuhan, saudara sedang memberi makan manusia apa? Rohani. Maka yang pertama, bagaimana kita belajar menghilangkan, menyingkirkan kedengkian. Bangun manusia rohani saudara. Amin. Banyak bangun manusia rohani. Kalau saudara bangun manusia rohani saudara, maka manusia daging, kedagingan tadi tidak akan menguasai hidup kita. Benci, iri hati, dengki tadi, saling menantang, saling gila hormat, itu akan dengan sendirinya hilang. Amin. Saudara mau kasih makan manusia rohani atau jasmani? Dua-duanya. Manusia jasmani kita kasih makan, manusia rohani juga kita kasih makan. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana kita belajar menghilangkan kedengkian? Bangun. Lupa baru dibilang. Bangun apa? Manusia rohani. Ya, banyak baca firman, banyak berdoa. Dimanapun saudara, kalau bisa bahasa roh, ya ralaba sandara. Waktu sudah dipimpin roh, ralaba ya ralaba. Nggak mungkin saudara maki-maki orang. Nggak mungkin saudara disalib orang, saudara lah salib lagi gitu. Jangan kasih kendor, salib dia gitu saudara. Yang kedua, bagaimana kita belajar menghilangkan kedengkian. Kita baca bersama di dalam Yesaya 43 ayat 25. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat apa? Stop dulu. Tuhan ingat dosa kita atau tidak? Ingat atau tidak? Sekali lagi, Tuhan ingat atau tidak dosa kita? Tidak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ingat dosa kita? Siapa?
Iblis, satu. Yang kedua siapa? Manusia. Saudara ingat cerita tentang Petrus, kita sedang ada di masa Prapaskah ini saudara, masa Prapaskah. Salah satu peristiwa sebelum Yesus disalibkan adalah Petrus menyangkal. Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? 3 kali. Ketika saudara ditanya, siapa Petrus? Saudara pasti akan menjawab, yang menyangkal Yesus. Padahal Petrus itu nggak seburuk itu. Dan Petrus itu sebenarnya nggak mau menyangkal Yesus. Tapi karena kesombongan dia, karena dia mengandalkan kekuatannya, karena dia saudara nggak, yaitu percaya nggak melakukan firman, akhirnya dia menyangkal. Padahal Petrus itu pribadi yang baik saudara. Murid yang pertama kali bilang Yesus adalah Mesias, siapa namanya? Petrus. Murid yang berjalan di atas air, siapa namanya? Petrus. Murid yang berkhotbah 1 hari 3.000 orang bertobat, siapa namanya? Gembala pertama yang mendirikan gereja pertama di bumi, siapa namanya? Petrus. Siapa yang berdoa dengan Silas di penjara menyembah Tuhan, tapi tiba-tiba terjadi gempa, sendi-sendiri penjara terbuka, pintu penjara terbuka, lalu keluar, siapa namanya? Petrus. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang mati martir, disalib, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Tapi orang pada umumnya ingat Petrus itu yang menyangkal Yesus. Kenapa? Karena orang lebih senang ingat yang buruk daripada yang baik. Maka ayat tadi mengingatkan kita, akulah dia, akulah Tuhan yang menghapus dosamu. Hari ini apapun dosamu, Tuhan hapus. Bukan hanya hapus, tadi dia bilang apa? Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nggak ada yang tepuk tangan. Jadi kalau Tuhan nggak ingat dosa saudara, saudara nggak usah ingat-ingat lagi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jadi ibu-ibu jangan ingat lagi kesalahan suami. Gak ada yang amin kan? Ibu-ibu, gak ada ibu-ibu di sini. Ibu-ibu, jangan ingat lagi. Amin. Bapak-bapak, jangan ingat lagi. Amin. Lupakan semua. Tuhan aja lupain dosa kita. Masa kita ingat-ingat terus. Yang ketiga, yang terakhir. Kita baca bersama 1 Petrus 2:23. 2-3, ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan... Siapa di sini yang dicaci maki diam aja? Ada. Pada umumnya ketika kita dicaci maki, kita apa? Balas. Tapi ayat ini mengingatkan kita, Yesus ketika dicaci maki, dia tidak mencaci maki. Lalu gimana caranya? Dia menyerahkan sama Tuhan. Hari ini kalau saudara difitnah orang, hari ini kalau saudara diperlakukan tidak adil sama orang, ya serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi pembela kita. Amin. Jangan balas kejahatan dengan apa? Kejahatan. Alkitab bilang, siapa yang berbuat jahat sama kamu kalau kamu rajin berbuat baik. Maka 3 hal kita belajari. Bagaimana supaya kita menghilangkan kedengkian. Yang pertama, bangun manusia apa? Rohani kita. Yang kedua, jangan ingat lagi segala yang buruk, segala dosa, kesalahan. Yang ketiga apa? Langsung lupa. Yang ketiga tadi apa, saudara? Belum disebutkan. Apa? Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan apa? Kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami terus belajar untuk tidak menyimpan kedengkian atau iri hati.
sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Boleh kita angkat tangan sama-sama, katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ayo semua sama-sama berterima kasih sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan Engkau pandang, kasih-Mu sungguh ajaib bagi setiap kami. Yang hancur, Ku berterima kasih. Nyatakanlah di hadapan Tuhan Yesus, haleluya. Yang Kau beri, pulihkanku. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh imani saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan cara yang benar, dipimpin oleh orang yang benar. Ada kuasa, ada mujizat Tuhan bagi setiap kita. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikanmu, ku jadi baru karena kasih-Mu. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Argo tolong bacakan dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Ya, kita tahu bahwa kita mendengar ayat firman Tuhan tadi bahwa kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, ada pengampunan dosa. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, kita akan hidup oleh Yesus. Kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Dan Tuhan Yesus janjikan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, yang spektakuler, hal yang luar biasa dan mujizat besar bisa terjadi melalui hidup kita. Amin, saudara sekalian. Dan kemudian juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Artinya, semakin hari akan semakin susah, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Tetapi ada suara dari tahta Allah, saudara sekalian, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya, kita yang hidup di dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup di dalam kekudusan-Nya, saudara, menyenangkan hati Tuhan, maka kita tidak akan masuk di dalam kesukaran. Kita akan terbebas daripada kesukaran, saudara sekalian, kita akan berkemenangan atas itu. Apapun yang kita hadapi, kita tidak dapat hindari, tetapi kita akan berkemenangan, saudara sekalian. Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu jelas suara dari tahta. Itu satu-satunya ayat, saudara sekalian, bahwa kita yang sepenuhnya yang ada minyak dan anggur, artinya kita yang dipenuhi Roh Kudus, dan kemudian kita selalu juga di dalam Yesus, saudara sekalian, dan kemudian kita juga memuliakan Tuhan Yesus dan hidup dalam kekudusan-Nya, juga selalu memperingati karya keselamatannya, saudara sekalian, maka kita tidak akan masuk di dalam resesi. Kita hiduplah berpadan dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi tubuh darah Yesus. Kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma.
Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat. Tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan. Aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak diabetes. Kami tolak dalam nama Yesus. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak virus HMPV, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B. Alergi udara kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berikan cuaca yang baik Tuhan Yesus. Dan kami tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat. Tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan sakit Anda masing-masing. Dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, cucu, semua minta kepada Tuhan Yesus saat ini. Dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan Yesus 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia. Tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan yang kudus yang suci dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya hidup kami dituntun oleh Engkau, disertai oleh Engkau dan dikasihi oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan selalu hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia, yaitu Tuhan Yesus, berkat rohani. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus berkat jasmani. Jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat, sembuh, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan jemaat gereja Tiberias Indonesia oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus. Berikan apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor ya Tuhan Yesus. Berikan rumah tangga di gereja Tiberias Indonesia penuh kasih mesra, kasih mula-mula. Selalu dalam kasih sayang yang luar biasa, yang membara. Dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup mereka, rumah tangga mereka dan anak-anak mereka selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan apa yang diperlukan Tuhan Yesus dalam hidup mereka selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, choir, usher, greeter, tim worship, media, kids dan Buanerges semua diberkati Tuhan dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia, kuasa-Mu, mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus dan dialami oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya Tuhan Yesus. Berkenanlah selalu Tuhan Yesus pada gereja Tiberias Indonesia dan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan kami semua menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga, dipakai oleh Engkau dengan heran dan luar biasa menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro, istri dan anak diberkati, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, Yeni Suryogo diberkati, Pak Yefet, Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Popi, Pak David, Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter sembuh, Pak Ganda Simatupang diberkati,
Ibu Teni diberkati, Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, Lia Padiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus. Selalu berkenanlah Engkau Tuhan Yesus kepada gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus. Berkenan kepada kami semua yang melayani Tuhan Yesus. Biarlah kami semua selalu dalam kasih mula-mula kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami selalu menjadi pelaku firman-Mu, kami menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau. Dan kami semua biarlah menjadi saksi daripada Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, Allah Yesus Kristus, kami adalah Allah yang hidup, Allah yang merasakan apa yang kami rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan gereja Tiberias Indonesia untuk Engkau sayangi, Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan Yesus, dan Engkau selalu berkenan Tuhan Yesus. Dan kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis Jelias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Melalui firman Tuhan, sakramen perjamuan kudus minyak urapan, kami sungguh diberkati. Doa kami terus untuk Ibu Gembala, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, Tuhan tambahkan hikmat, pengurapan, kuasa, bahkan pewahyuan dari sorga untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan, kami raih janji firman-Mu, kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit, dan apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Berkatilah umat-Mu Tuhan, sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada, apapun doa harapan mereka, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan, Tuhan jawab, Tuhan lakukan perkara yang besar dalam nama Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu esok hari akan kembali memulai aktivitas, bekerja, usaha, sekolah. Urapi mereka semua, di mulut mereka ada kuasa. Setiap kata kalimat doa-doa mereka Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Di tangan mereka ada kuasa, apa yang mereka pegang, apa yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Samuel Alvarado, juga Yoris Devani, juga Sony Teja Sukmana, bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Daniel Bagus, juga Gerald, juga yaitu berkati Jordan, juga James, bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, security, semua yang melayani di balik layar, juga office boy, semua yang terlibat dalam pelayanan ini, juga koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Berkatilah Tuhan Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan dari sorga, singkapkan rahasia dari sorga, untuk terus menyiapkan, mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelayakan siap pesta di sorga. Berkati hamba-Mu Pendeta Argo Pariaji, Tuhan urapi, penuh hikmat, penuh kuasa, Tuhan terus pakai secara luar biasa. Suatu hari kelak akan menjadi pemimpin yang diberkati, yang hebat, diberkati Tuhan. Juga berkati keluarga besar, juga Pendeta Aristo Pareji dan semua keluarga besar Ibu Gembala, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali daun awan,
menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Selamat hari Minggu. Shalom Tiberias.